Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yekti. Di video kali ini kita akan membahas tips dan trik CPNS dan PPPK 2021. Sukses lulus CASN 2021. Jika kalian penasaran, simak video ini ya. Teman-teman siap mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2021? Jika iya, simak video ini sampai selesai ya. Aturan yang mendasari seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 yaitu ada Permen RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan CPNS, Permen RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, dan Permen RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional. Nah, jadi itu yang mendasari adanya seleksi CPNS dan P3K tahun ini. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan tips dan trik bagaimana ketika kita menghadapi soal dan mengikuti seleksi ini. Yang pertama dan utama ya teman-teman, pastinya belajar dan berlatih soal. Tanpa ini kita akan buta arah ketika kita menghadapi soal. Jadi mau tidak mau memang kita harus belajar. Dan setelah belajar, kita harus berlatih mengerjakan soal. Kalau saya, tipe belajarnya orang kan beda-beda nih. Teman-teman pasti punya cara jitu, punya cara sendiri untuk belajar. Kalau saya tipe orang yang harus coret-coret. Jadi saya tipe orang yang harus print out buku atau handout atau modul, kemudian saya coret-coret, bahkan saya membuat ringkasan di buku-buku tulis dengan bolpen warna-warni atau spidol warna-warni. Itu saya akan lebih mudah mengingat materi. Kemudian setelah itu berlatih soal. Kemudian saya juga buat jadwal belajar teman-teman. Jadi antara Senin sampai dengan hari Ahad atau hari Minggu itu saya membuat jadwal. Misalkan kalau ini masih sesi SKD, berarti saya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya buat jadwalnya untuk SKD, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Nah, di hari Ahad itu biasanya saya mengerjakan soal dan untuk istirahat. Nah, setelah belajar dan berlatih soal, yang perlu kita perbaiki pertama kali kalau saya pada saat itu adalah memperbaiki niat. Jadi niatkan dan luruskan niat kita itu untuk hal-hal yang baik, teman-teman. Jadi contoh nih, semisal niatkan untuk menjadi PNS ini atau CPNS ini untuk hal-hal baik. Contohnya untuk menolong keluarga dan saudara-saudara kita yang kekurangan, kemudian untuk ibadah kepada Allah, untuk membahagiakan orang tua kita, dan seterusnya. Saya yakin kita punya target sendiri-sendiri dan punya cita-cita sendiri ya teman-teman. Jadi niatkan dan luruskan niat kita untuk hal yang baik ya. Jadi jangan kita tuh langsung saya ingin jadi CPNS atau jadi PNS itu untuk biar ini bisa dapat gaji tetap dan seterusnya. Itu nomor sekian teman-teman. Jadi yang pertama adalah perbaiki niat untuk kebaikan. Dan tips yang kedua adalah ibadah yang khusyuk, ibadah yang rajin. Rajin sedekah, rajin ibadah. Di sini semuanya mencakup kalau kita yang muslim atau teman-teman yang muslim, kalian bisa contoh nih, banyak sekali. Sholat 5 waktu, itu lebih khusyuk dan tepat waktu. Sholat sunnahnya lebih dikencengin lagi. Sholat witir, tahajud, duha, fajar, taubat, dan seterusnya. Itu luar biasa sekali teman-teman. Kemudian puasa sunnah, puasa Senin Kamis atau puasa Daud, dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk selalu zikir, membaca Al-Quran atau tadarus, selalu bersyukur, dan berbuat amal-amal soleh lainnya. Intinya ketika kita itu meniatkan untuk mendaftar CPNS ini tuh kita tuh bener-bener menahan diri untuk melakukan hal-hal yang itu bisa merusak atau bisa berdampak buruk untuk kita. Lakukan hal-hal yang baik yang Allah selalu perintahkan. Nah, insya Allah bakalan kasih jalan untuk kita. Ibadahnya tuh lebih khusyuk. Nah, ingat teman-teman,
ada sesuatu yang ingin kita capai kan. Nah, maka kita juga harus upgrade diri kita. Kita harus juga meningkatkan kualitas kita untuk lebih baik lagi, baik dari segi ibadah maupun dari segi intelektual kita. Nah, saya juga memberikan tips kepada teman-teman untuk selain berbuat baik dan sedekah tadi ya teman-teman, ibadah, kita juga harus minta doa orang tua dan keluarga. Ini yang tidak kalah pentingnya teman-teman. Jadi please, ini penting banget dan ngaruh sekali untuk kita, terutama ibu, kemudian ayah. Dua-duanya sama. Ketika mereka mendoakan kita, insya Allah kita akan lebih dimudahkan. Terus kita juga jangan sombong teman-teman, terus jujur, sopan, santun, dan jangan stres. Kita harus bahagia menjalani regulasi, menunggu waktu itu. Kita juga harus bahagia, jangan stres karena materinya banyak sekali yang belum saya hafalkan atau belum saya pahami dan seterusnya. Kita santai tapi tetap konsisten. Kuncinya konsisten teman-teman. Kemudian selalu setelah kita habis ibadah itu selalu minta doa, dimudahkan sama Allah, dilancarkan, dan semoga Allah meridhoi apa yang kita niatkan. Nah, tadi kan kita ibadahnya sudah kencang nih teman-teman, udah rajin, udah semuanya lebih khusyuk, sholat, kemudian sholat sunnahnya juga, sholat sunnah sudah, zikir, puasa sunnah, berbuat baik dengan orang lain, banyak sekali teman-teman, tadarus Al-Quran, ya kan. Nah, tapi setelah tadi minta doa orang tua juga, yang tidak kalah pentingnya teman-teman, ini kita harus doakan kebaikan orang lain. Ini ngaruh sekali. Maka doa itu akan kembali pada kita, bahkan berlipat ganda. Ketika kita mendoakan kebaikan orang lain, meskipun kadang orang lain itu menyinggung perasaan kita atau mungkin jahat kepada kita, doakan kebaikan untuk mereka. Nah, insya Allah doa itu akan kembali kepada kita, bahkan lebih banyak, berlipat-lipat ganda. Nah, itu ya teman-teman. Jadi secara psikis itu yang perlu kita siapkan. Banyak sekali yang dapat kita lakukan dalam konteks kebaikan. Intinya ketika kita meniatkan atau meluruskan niat untuk mendaftar CPNS, mengikuti seleksi CPNS, usahakan kita benar-benar menjaga tutur kata kita, tingkah laku kita. Adukan semua keluh kesah kita hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah itu akan didengar dan kita akan selalu dimudahkan. Perbaiki niat, rajin ibadah, banyak sedekah, minta doa orang tua, doakan kebaikan orang lain. Lakukan hal-hal yang itu memang benar-benar bisa memberikan manfaat juga untuk kita. Kita selalu berpikir positif. Kalau kita berpikirnya, apa nanti aku bisa ya ngerjain gini, nanti kalau nggak passing grade dan seterusnya, itu pikir nomor sekian teman-teman. Kita harus percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Remember this. Saya membaca quotes dan saya sangat tertarik, maka saya tuliskan di sini. Membaca Al-Quran selepas maghrib dan subuh dapat meningkatkan kecerdasan otak sampai 80%. Pikiran kita jadi lebih fresh. Ketika kita membaca materi, belajar, mengerjakan soal, itu jauh lebih fokus, lebih konsentrasi. Insya Allah ini manjur. Kita lanjut untuk tes SKD. Di tes SKD ini teman-teman ada TWK, TIU, dan TKP, di mana masing-masing 3 komponen ini memiliki passing grade, yaitu 65 untuk TWK, TIU 80, dan TKP 126. Di dalam soal SKD terdapat 100 soal dan waktunya 90 menit atau 1,5 jam. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi soal tersebut. Yang pertama, bagi waktu menjadi 80 menit dan 10 menit. Artinya, 80 menit ini untuk mengerjakan dengan benar TWK dan TIU yang masing-masing 20 soal, usahakan benar. Jadi kalau 20 TWK dan 20 TIU artinya 40 soal dan 35 soal TKP. Nah, kemudian masih ada sisa 10 menit, itu kita gunakan untuk koreksi jawaban yang tadinya masih ragu atau belum sempat terisi. Nah,
Bisa juga dengan cara ini. Kalau saya lebih suka mengerjakan berurutan, tapi juga tetap mempertimbangkan waktu yang berjalan di layar komputer pada saat kita tes. Jadi tetap mempertimbangkan timer yang berjalan. Kemudian teman-teman juga jangan terjebak soal yang sulit. Biasanya kalau kita menemukan soal yang sulit, itu akan mengganggu konsentrasi kita, sehingga kita akan uh, kalau lebih panik. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam soal yang sulit. Kalau kalian menemukan soal yang sulit dan waktunya itu sudah 1 menit sampai 1,5 menit belum bisa terjawab, tinggalkan, cari yang lainnya. Kita juga bisa menerapkan pola acak. Contohnya, semisal kita dihadapkan dengan beberapa soal yang sulit berurutan, bisa dengan uh, berganti ke soal yang lainnya. Baik itu misalkan di TWK menemukan soal yang sulit, bisa ganti ke TIU ataupun ke TKP. Oke teman-teman, jadi jangan terjebak dalam soal yang sulit ya. Yang selanjutnya adalah kita harus jeli terhadap passing grade yang ada dalam TWK, TIU maupun TKP. Nah, teman-teman, ketika kita mau mengerjakan atau kita menuju lokasi, kalau saya dulu, saya apapun doa itu kan Allah yang mendengar ya, Tuhan yang mendengar. Kita bisa baca surat pendek, kita berdoa pakai bahasa Indonesia pun saya pada saat itu berdoa terus sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke lokasi tes. Nah, ketika kita mau masuk ruangan pun pasti kita juga berdoa, dan rasa deg-degan itu pasti selalu ada, nervous, panas dingin, belum perang rasanya sudah gemeteran. Itu harus kita lawan, benar-benar harus kita lawan. Jadi persiapkan diri kita sebaik mungkin mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 ini. Nah, jadi gitu teman-teman, sedikit tips, semoga ini bisa bermanfaat. Untuk kita lebih detailkan ke materi ya, untuk TWK, TIU, dan TKP, saya usahakan dan insya Allah di video selanjutnya kita akan belajar bersama TWK, TIU, dan TKP. Sekian dulu. Oke teman-teman, apa yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sukses terus dan semoga sukses untuk seleksi CPNS 2021. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.